Karena ini topiknya cukup menarik, ini ada pertanyaan yang sudah masuk nih Pak. Selamat siang Pak Nofri, salam sehat. Ikut bertanya, apakah kalau sudah pernah rugi berkali-kali, lebih dari 10 kali, menurut Bapak, apakah berarti saya nggak cocok di industri trading ini Pak? Kalau kita misalkan mengalami kerugian sampai 10 kali, pertanyaannya, pada saat kita menetapkan sebuah metode atau strategi entry, itu standar nggak? Contoh sederhana ya, misalkan kita menggunakan chart pattern, setiap double top itu ada 2 puncak. Setiap double top kita sell, umpamanya. Pertanyaannya, waktu 10 kali entry, ada momentum double top, Anda pasti entry nggak? Sell. Yang terjadi kan bisa begini, pada saat ada double top, kita lagi nggak di depan chart. Momentumnya lewat. Iya, kan kita Itu nggak mungkin bisa pertama. chart mulu gitu Yes. ya Pak. Sehingga pas kita entry, itu tidak selalu pas momentum yang ada, banyak yang lewat. Itu pertama. Atau bisa saja yang kedua, kita nggak disiplin. Misalkan rule-nya double top, sell misalkan. Ini belum double top, sudah sell. Makanya kita harus gali dulu nih. Nah, tetapi asumsinya kalau memang sudah benar 10 kali 10 kalinya entry, nanti kita harusnya bisa melihat backtest. Dan itu yang mestinya dilakukan sebelum kita trading. Kita punya metode. Kita coba dulu di masa lalu tuh dengan menggunakan strategi ini, profit nggak? Atau pernah loss nggak 10 kali berturut-turut? Kalau pernah loss, dasar dari analisa teknikal itu kan history repeat itself. Sejarah akan berulang. Oh, kalau kena puncak sebelumnya, dia akan turun. Itu kan berarti kita melihat masa lalu. Ya. Direpresentasikan dengan chart dan dianggap akan terulang. Nah, sekarang kembali lagi pertanyaannya, strategi Anda sudah di backtest nggak? Jadi lihat chart, dan itu merupakan kelebihan dari trading. Contoh misalkan Anda dagang daging sapi. Kalau ada datanya, kan bisa dianalisa. Ya, betul. Dan itu juga bisa dipolakan, kemudian bisa dicatat. Kalau misalkan, oh, pernah ternyata 10 kali entry berturut-turut walaupun sudah benar, dia loss. Kita cari penyebabnya. Dan itu bisa saja terulang. Oke. Sehingga dengan demikian, kita nggak gampang gonta-ganti sistem. Tapi kalau berbicara tentang kayak bangkit recovery, sebenarnya berapa waktu yang ideal sih Pak untuk melakukan hal tersebut? Karena kan tadi Bu Diana sempat mention 10 kali nih berturut-turut loss terus. Gimana tuh Pak caranya recovery? Waktu yang ideal? Kalau kita bicara bangkit dari sebuah kegagalan secara umum ya, itu kan tidak ada standarnya. Tanya ke pakar motivasi apapun dalam hal umum umpamanya, nggak ada standarnya sebetulnya. Itu kembali lagi kepada kita dan menjadi target. Cuma pengalaman saya, bisa recovery balik 100% dari rugi itu dalam kurun waktu 1,5 sampai 2 tahun. Dengan modal yang sama. Problemnya begini, ini yang sering jadi problem. Kita rugi 100 juta, uangnya tinggal 10 juta. Kita berharap 100 juta itu cepat balik. Ini kan yang jadi problem. Kalau saya puji Tuhan masih ada uang, kebetulan jumlahnya sama dari rugi saya. Jadi saya bisa balik seperti itu dengan dana kerugian yang sama. Harusnya lebih fairnya seperti itu dong. Masa kita rugi 100 juta, kita berharap balik 100 juta dengan dana 10 juta. Ya sulit. Kalau kita memperhitungkan soal kerugian, contoh nih, kita punya uang 100 juta. Rugi 50%. Berarti kan tinggal 50 juta uang kita. Untuk balik modal kan profitnya harus 100%. Padahal ruginya 50%. Pola pikir orang kan kalau gue rugi 50%, maka untuk balik modal profitnya 50%. Dia lupa bahwa modalnya sudah tergerus 50%. Kecuali top up. Iya. Tapi kalau kita top up, kembali lagi supaya tidak standar ganda, kembali ke sektoril. Kalau Anda punya usaha, usahanya rugi, berani nggak top up? Berani nggak injek dana? Mikir-mikir sih pasti. Nah, yang terjadi dengan mudahnya injek dana, standar ganda terjadi. Karena masing-masing tetap ada konsekuensi, positif, negatif. Itu yang harus kita perhitungkan sejak awal. Jadi kembali lagi, kalau memang modalnya sama, bisa kita targetkan dalam kurun waktu 1,5 sampai 2 tahun.
yang Oke. aman. Yang aman, Ini ya. saya tidak menyampaikan yang enak didengar ya. Ya. Yang enak didengar kan kalau bisa sebulan langsung balik. Sekarang Anda mau yang benar atau yang enak didengar, kan itu pertanyaannya. Nah, dengan modal yang lebih kecil, ya mesti adakan perhitungan Ya, ulang. betul, betul. Sama saja sebetulnya dengan bisnis apapun. Anda dagang bakmi dengan modal 10 juta, jadi 0 misalkan atau tinggal 10%, balikinnya pakai modal berapa? Saya nggak bilang harus modal yang sama ya, enggak. Tetapi kalau dengan modal yang jauh lebih kecil, ya harus tentunya lebih sabar. Jadi kembali lagi, 1,5 kira-kira sampai 2 tahun dengan modal yang sama, itu pun harus dengan penanganan yang lebih. Dalam arti, nanti akan saya sampaikan secara singkat bagaimana kira-kira strateginya. Cuma memang kembali lagi, bagaimana kalau sudah habis? Bagaimana? Apalagi kalau pinjam bank. Aduh, bisa jadi Makanya repot. sebetulnya ya, trade talk kita ini bisa 2 hal nih. Untuk orang-orang yang sudah babak belur, di satu sisi, Iya. untuk orang-orang yang belum sampai babak belur, menjadi pelajaran supaya tidak babak belur, karena kalau kita sudah berada dalam sebuah situasi babak belur, sangat sulit. Walaupun tetap bisa untuk melakukan yang disebut recovery. Perlu ada penanganan-penanganan yang spesial. Nah, itu ada nggak sih Pak pair-pair yang cocok gitu Pak untuk melakukan recovery? Sebenarnya kalau kita bicara pair, di dalam sektor itu kan seperti produk. Kalau Anda misalkan dagangnya cabai, misalkan Anda rugi gara-gara tidak punya bekal pengetahuan pengalaman, terlalu cepat, mudah, serakah, double standar, pertanyaannya, Anda mau dagang cabai lagi atau pindah ke yang lain? Secara prinsip, produk apapun, kalau memang kita bisa, profit kok. Mau forex, mau gold, mau kripto, mau saham. Kita bicara forex, mau euro USD, mau GBP USD, sama saja. Karena secara prinsip, analisa teknikal sama caranya. Cuma memang setiap produk punya karakteristik masing-masing. Punya teknik yang beda juga. Sama-sama daging. Iya. Kita jual daging merah, daging sapi dengan daging putih, daging ayam. Sama-sama daging. Iya, iya. Pasti sebagian besar mirip, tapi tetap ada karakteristik masing-masing. Demikian juga dengan Euro USD, GBP USD, gold, dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan potensi recovery. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Faktor paling utama banget tuh dari segi teknikal atau kalender ekonomi ya Pak? Saya perlu terangkan juga, supaya kita punya persepsi yang sama, bahwa di dalam trading itu kan ada istilahnya pondasi ya. Pondasi itu dasar. Kalau mobil tuh kuda-kuda atau kaki-kaki lah. Shock breaker, per, itu kan harus bagus. Kalau nggak mobilnya oleng. Kalau rumah itu pondasinya harus benar. Sebagus apapun model mobil, model rumah, dan itu selera. Tetap nggak akan baik kalau tidak ditopang kaki-kaki atau pondasi yang baik. Itu prinsip dulu. Nah, kalau kita bicara metode di dalam trading, itu ada teknikal, fundamental, sentimental kan. Sama seperti misalkan model rumah, ada Mediterranean, ada klasik. Kita nggak bisa bilang ini lebih bagus. Loh, itu selera. Toh tetap saja, kalau pondasinya nggak bagus, mau rumahnya minimalis pun dia roboh. Demikian juga dengan mau misalkan lebih bagus mana sentimental dengan teknikal dengan fundamental. Dan fundamental itu bukan hanya bicara ekonomi, tapi juga politik. Dan fundamental, bagian kecilnya adalah kalender ekonomi tadi yang ditanyakan. Kalender ekonomi itu data-data ekonomi. Contohnya inflasi, kemudian juga kenaikan suku bunga, tingkat pengangguran. Persoalannya adalah para trader ini sering tidak memahami hubungan antar data tersebut. Kalau sudah dipahami, dia sudah menguasai fundamental. Itu pun bagian kecil, karena fundamental nggak hanya ekonomi. Ukraina, Rusia, secara ekonomi dampaknya apa? Kan harus bisa menginterpretasikan itu. Oh, dampaknya adalah karena Rusia, Ukraina penghasil komoditi, maka pasokan komoditi, rantai pasokan menjadi bermasalah. Sehingga misalkan gas naik, Ya, minyak naik. minyak naik, maka daya beli orang akan turun kan, karena harga naik. Nah, itu nanti dampaknya ke mata uang apa? Itulah fundamental. Jadi fundamental itu bukan cuma ngelihat kalender ekonomi merah, hijau, oh bagus, oh jelek. Enggak. Nah, jadi kalau ditanyakan, kira-kira lebih ke arah mana? Tergantung. Itu selera kembali lagi. Kalau misalkan gaya trading Anda jangka pendek, scalping, kutu loncat, ya, misalkan 5-10 pip keluar,
atau day trading, mungkin Anda tidak perlu terlalu mendahami analisa fundamental. Apa sih hubungannya inflasi dengan suku bunga, dengan tingkat pengangguran, dengan kenaikan penurunan sebuah produk forex atau gold? Mungkin. Tapi kalau Anda swing, jangka panjang yang bisa menahan posisi 1 minggu, misalkan, kita harus tahu ke arah situ. Nah, kalau misalkan hanya scalping atau day trading, ya cukup dengan melihat teknikal sebagai base-nya. Kemudian juga mungkin harus sedikit banyak, ada kalender apa ya hari ini? Kalau misalkan kita mau masuk Euro USD, kebetulan gubernur banknya Eropa atau ECB dia mau ngomong. Pertanyaannya, kita entry nggak? Itu tergantung kepada Anda, karena masing-masing punya konsekuensi positif negatif. Kalau kita entry dan benar, kita profit. Kita nggak tahu karena kita bukan dewa dalam tanda kutip, ini gubernur bank mau ngomong apa. Nah, kalau Anda nggak mau ambil resiko, baik itu termasuk reward, ya jangan entry. Iya. Tapi kalau Anda misalkan mau ngambil resiko, karena kan bisa saja profit. Pada saat kita misalkan buy Euro USD, ternyata ini gubernur bank ngomongnya optimis. Wah, bahwa Eropa ini akan bangkit. Misalkan kayak gitu kan. Berarti kan Euro USD akan menguatkan, kita profit. Makanya pertimbangkan dari awal. Ya. Mau mendahului news atau enggak. Iya, betul. Ya, semoga puas jawabannya. Ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, berapa sih Pak target rasional yang mungkin dibutuhkan untuk melakukan recovery baik secara waktu ataupun target transaksi misalnya 0,1 lot, itu yang paling ideal berapa Pak? Tadi kalau soal waktu, saya sudah memberikan kira-kira 1,5 sampai 1 tahun ya, dengan catatan modalnya sama dari jumlah kerugiannya. Logikanya kalau semakin kecil modal untuk recovery-nya, maka akan semakin lama lagi dan dibutuhkan kesabaran. Karena kesabaran ini sangat-sangat sulit. Kita misalkan bisa saja pada saat mau recovery ini, sebetulnya sudah benar, tapi aduh lama banget sih ini balik modalnya, tangannya nakal, dalam tanda kutip lotnya gede. Pas lotnya besar, pas loss. Sehingga kan kehilangan apa yang sudah didapatkan dari profit sebelumnya, balik lagi. Makanya perlu penanganan khusus, itu dari segi waktu. Dari segi profit, patokannya begini ya, saya sih nggak muluk-muluk, saya mengacu ke para profesional yang punya data 15 tahun, contohnya Jim Harris, dia fund manager, mengelola dana orang, dia profit bersihnya 40-50% per tahun. Itu sudah level dunia. Siapa kita menargetkan 100% per tahun? Nggak usah debat, itu Jim Harris, Anda Google, kelas dunia, datanya punya 15 tahun. Kalau kita setahun 100%, itu bisa aja kita dapat, cuma persoalannya bisa diulang nggak? Secara konsisten. Dan kalau kita menargetkan terlalu tinggi, maka akan ada resiko yang menyertainya. Kemungkinan loss-nya juga jadi besar. Kenapa? Karena jalan untuk mendapatkan profit besar, misalkan 100%, 200%, 300% setahun, kan harus entry dengan lot yang juga cukup besar. Ya sama aja lah kita dagang. Kalau kita bisa jual barang 1 ton, kan lebih untung daripada 100 kilo. 1 ton 1.000 kilo ya. Ya kan? Lebih untung daripada 10 kilo. Persoalannya adalah kita mampu nggak nyetok barang 100 kilo dan laku. Takutnya kan nggak laku busuk. Busuk jadi 0. Jadi 0 apa? Margin call. Oke. Nah kira-kira kita mengacu ke fund manager kelas dunia, tadi yang saya katakan Jim Harris, 40-50% lah setahun. Dia datanya 15 tahun. Kalau kita misalkan 40% bagi 12 per bulan, misalkan contoh 5%. Itu juga di dalam trading bukan berarti pasti 5% per bulan. Bisa saja bulan ini 10%, bulan depan 0. Namanya juga dagang. Atau bulan ketiga minus 5%, bulan kedua profit 20%. Itu kan rata-rata. Oleh karena itu kita harus smart di dalam mendengar sesuatu. Wah, profit misalkan 40% per tahun, berarti 5%. Terus bulan ketiga, wah gue nggak profit 5%. Langsung resah. Ya nggak begitu pengertian yang sebenarnya. Kemudian balik lagi soal lot yang ideal, nanti kita mungkin bisa bahas lebih teknis di kesempatan lain karena ini money management, tapi prinsipnya begini. Kalau kita merintis suatu usaha dagang, mulailah dari volume transaksi yang terkecil. Nanti pelan-pelan dinaikkan. Saya nggak mau debat soal aman atau tidak aman, misalkan entry dengan lot besar ya, karena itu subjektif. Tetapi saya mau bicara soal bukti. Dini misalkan, dana 10.000, entry misalkan 5 lot.
Pertanyaannya dari saya, buktinya apa Dini entry 5 lot mampu? Bukan soal aman atau tidak aman, karena aman tidak aman subjektif. 5 lot aman kok kalau input stop loss. Subjektif kan? Tapi kalau soal bukti kan objektif. Buktinya apa? Dini pernah nggak dagang 1 lot untung? Enggak. Kalau nggak pernah 1 lot untung, kenapa nggak 1 lot? Oke, 1 lot belum pernah. 0,5 lot pernah nggak? Kan sama seperti kita kembali lagi sektoril. Pesan barang dulu, kira-kira 10 kilo dulu deh. Bisa laku nggak? Nggak tahu. Karena belum punya pengalaman dagang. Itu bisa didapatkan data soal tingkat penjualan setelah kita dagang dong. Kan kita baru mulai. Ambil volume transaksi yang kecil dulu sebagai sebuah pembuktian apakah kita mampu. Kalau kita ambil 10 kilogram, ternyata bagus nih. Besok 20, besok 30, besok 40. Kasarnya begini, kalau kita sudah pintar, berapa lot pun terserah kalau sudah pintar. Persoalannya udah pintar belum? Dan bicara pintar, harus ada bukti. Equity-nya bertumbuh dalam jangka waktu yang tidak pendek. Jangan bangga, 1 bulan profit 100%. Bulan kedua margin call. Nggak begitu dong dagang. Bulan pertama buka cabang kedua, buka cabang ketiga. Bulan keempat tutup semua cabang. Itu kan analoginya seperti itu. Yang kita mau di dalam dagang, dan bahasa Inggrisnya dagang trading, kita mengalami pertumbuhan secara positif dan berkesinambungan, bukan yang tiba-tiba meledak, tapi berikutnya jadi nol. Oke. Pertanyaan selanjutnya, oke. Nah, menurut Bapak nih, teknik apa yang paling ideal untuk membangun psikologi dan juga mendapatkan trading strategi yang paling maksimal? Teknik yang ideal ini bicara psikologi ya. Nah ini juga sebetulnya sih merupakan sebuah tips. Kalau kita ingin melakukan recovery, itu kita harus ada sebuah perenungan, kontemplasi. Yang pertama kan tentunya kita harus tahu akar masalahnya itu apa. Jangan sampai kita melakukan sebuah upaya yang bukan akar permasalahannya. Kayak tadi contoh, sibuk aja nyariin broker yang bagus. Padahal dapat broker terbagus di dunia akhirat pun bahasa saya, kalau nggak bisa dagang ya nggak bisa profit. Karena broker itu kan supplier. Kemampuan dagang kita lah yang membuat usaha dagang kita bagus, walaupun ada dukungan supplier. Tapi yang utama kan diri kita. Makanya substansinya apa, akar masalahnya tuh apa. Karena saya dulu selalu nyalahin orang. Brokernya ini nggak benar, trainernya ini nggak benar. Gila, gue diajarin yang nggak benar, langsung buka account real, langsung hajar-hajaran lot. Kan nggak benar. Tetapi pada satu titik, ya udahlah, semua salah saya. Makanya temukan akar masalah. Kedua, kita harus rendah hati. Harus mengakui bahwa kita yang salah. Kita harus merilis, kita harus mengampuni. Jangan, ini saya sumpahin 7 turunan, ini marketing, semoga nasib anak-anaknya nggak benar. Atau misalkan penipu-penipu investasi bodong. Nggak itu. Memangnya kalau Anda sumpahi akan jadi balik, justru itu membawa efek yang tidak baik buat diri kita. Ya sudah, memang salah saya, walaupun ada unsur kesalahan mereka karena mereka yang menawarkan. Jadi ini juga berlaku kepada korban-korban investasi bodong ya. Jadi yang salah bukan si investasi bodong, ya diri kita sendiri juga salah. Kenapa gampang percaya, nggak melakukan riset, begitu ya Pak ya? Mereka juga salah. Ya, saya nggak bilang mereka nggak salah gitu kan. Tetapi ya sudah, daripada kita mengasihani diri, kita mengutuki, ada kesombongan. Ini bukan salah gue, itu kan berarti kan kesombongan. Kalau kita mau breakthrough, kan kita harus rendah hati. Ya, itu kan sebetulnya termasuk kesombongan serakah itu kan. Tinggi hati kan. Nah, jadi kembali lagi, yang berikutnya kita harus relakan. Ya udah, anggaplah itu ongkos belajar walaupun sakit. Wah, Coach Nofri nggak mengalami sih. Saya sudah dari situ. Karena kan kita percuma ya. Mau kita sumpah-sumpahi, mau kita apain juga itu uang nggak balik. Yang penting ya sudah, puji Tuhan, saya masih sehat. Coba kayak kasus kemarin investasi kripto Luna. Kan ada yang 6 atau 7 bunuh diri. Nah coba, saya nggak bilang recovery itu gampang. Tapi kalau kita tidak sampai stroke ini miring, atau sampai bunuh diri, itu kan berarti kita masih punya waktu, tenaga, daya, pikiran untuk melakukan recovery. Sama seperti di bisnis sektor real. Ada jaminan pasti recovery nggak? Tidak ada. Anda buka bimbel, Anda buka car wash, kalau memang rugi, dan kita mau tetap di bidang itu, nggak ada jaminan. Tapi kita berupaya secara maksimal. Yang kedua, kita harus melakukan evaluasi. Sampai pada sebuah kesimpulan, putuskan dengan bijak, apakah kita mau stop, quit dari bidang itu,
Tetapi paling tidak kita juga sudah merilis semuanya, ya sudah. Ini pengalaman berharga, ya sudah. Saya nggak akan teruskan bidang ini kalau saya tidak siap untuk langkah selanjutnya. Tidak meninggalkan kepahitan juga. Untuk akhirnya cerita-cerita ke orang, lu jangan main forex ya, bilangnya begitu. Saya setuju kalau dibilang jangan main forex. Iya, karena forex bukan untuk dimain-mainkan. Kalau misalkan jangan trading forex, saya nggak setuju. Nah, jadi kembali lagi, putuskan atau mau lanjut. Kalau mau lanjut, udah kepalang basah, maka jangan basahnya itu di kali yang kotor terus. Harus pindah ke kali yang bersih. Berubah. Ada sebuah langkah yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Tapi paling tidak, Anda harus sadar dulu untuk, ya udah, diam, quit, atau lanjut. Kalau lanjut, ya sudah, apa hal-hal yang berikutnya mesti kita lakukan. Masuk, putuskan lanjut nih ceritanya. Kalau misalkan putuskan tidak lanjut, ya sudah, selesai. Lakukan persiapan, preparation, apa saja, ya belajar. Dan ini sebetulnya standar kok di bidang apapun. Bahwa setelah kita mendapatkan masalah, kita tahu akar masalahnya apa, kita putuskan untuk tetap di bidang itu, maka kita harus ada upaya mengatasi itu. Kita tahu kita nggak belajar, ya belajar. Kita tahu misalkan, wah saya ini terlalu agresif. Apa yang harus dipelajari supaya ke depan kita menjadi tidak agresif? Mengupayakan selalu risk dengan baik. Nah, kemudian lakukan tes. Misalkan nih, kita sudah belajar mengenai psikologi, kemudian time management. Karena time management itu juga penting. Jangan sampai kita buka toko terus. Ada waktunya tutup toko, ada waktunya buka toko. Jangan kita trading terus. Dikit-dikit lihat chart, dikit-dikit lihat chart. Lagi di mobil macet lihat chart. Itu nggak sehat atau begadang. Kita kalau misalkan masuk dunia trading, kualitas hidup kita yang sebelumnya misalkan baik, harus tetap baik dong. Jangan jadi gara-gara trading, kurang tidur. Iya kalau profit. Kalau loss, udah kurang tidur, pagi bangun nggak segar, datang ke kantor bawaannya marah terus, akibat misalkan mengalami floating loss berlebihan, atau babak belur, senggol bacok, sensitif, menjadi pribadi yang autis di depan chart terus. Nah ini kan bahaya. Makanya kita harus belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama pada saat kita babak belur. Makanya kita punya konsep trading tenang-senang. Ini bukan sebuah konsep bercanda. Trading yang aman, nyaman, tapi tetap bisa menguntungkan. Kita enjoy. Gimana kita tetap bekerja, berbisnis di sektor real, beraktivitas apapun, termasuk ada waktu buat keluarga, karena keluarga ini penting, tapi kita mencoba melakukan diversifikasi, mengembangkan uang yang kita miliki dengan menekan risiko. Jangan mikirin langsung rewardnya. Wah, ini kayaknya gue harus bisa beli BMW nih gara-gara trading. Ntar dulu, jangankan beli BMW, Bajaj aja nggak bisa kali. Kenapa? Karena udah margin call. Jadi pertahankan dulu modal kita nih. Bagaimana caranya? Pelan-pelan ini profit, tapi di sisi lain pengetahuan dan pengalaman kita juga naik. Jangan sampai udah modalnya habis, pengetahuannya, pengalamannya yang didapat, pengalaman yang buruk, pengetahuannya nggak ada. Jadi yang perlu diperhatikan memang preparation, evaluation nih Pak. Betul. Nah jadi itu. Sehingga berikutnya tadi, misalkan kita udah belajar nih ya, di ini misalkan udah belajar nih teknikal. Teknikal itu kan terdiri dari trend. Trendnya apa nih? Kemudian support and resistance. Kalau naik kemana, kalau turun kemana. Terus metode entry-nya. Itu harus di backtest dulu. Karena history repeat itself sebelum kita coba di account demo atau account real. Coba dulu nih. Oh, kalau kena low sebelumnya, buy. Kita lihat datanya. Misalkan kita lihat di time frame D1. Ya, di aplikasi HSB itu kan bagus kan aplikasi HSB itu. Kita bisa analisa. Kita lihat misalkan gold D1. Dia kalau misalkan menuju low sebelumnya, maka kita akan melakukan buy. Tetapkan syarat-syaratnya, rule-nya, SOP-nya, Standard Operation Procedure. Karena kan ini dari jurnalistik ya. Ada misalkan 5W plus 1H. Itu kan SOP. Sama di trading juga. Untuk pada kesimpulan entry, apa saja bahannya. Kalau kita membuat sebuah tulisan, minimal deh. Dulu saya belajar gitu. Harus ada 5W plus 1H-nya. Nah sama, di trading juga begitu. Aturan entry-nya apa? Terus nanti kita tes dong. Sebelum kita langsung terjun ke market. Setiap kena low sebelumnya kita buy. Hasilnya apa? Misalkan kita menginput stop loss 100
TP 200, agak teknis nih. Nggak pusing kan? Nggak apa-apa. Oh, biar ngerti. Ini 10 momentum terakhir hasilnya apa? Kalau misalkan kita dapatkan nih, ternyata dari 10 kali entry, 7 kali profit, 3 kali loss, kita senang dong. Jangan juga terlalu ekspektasi tinggi, pengen strategi entry yang 10 kali entry, 10 kali profit. Nggak ada kalau terus-terusan mintanya. Jadi kaya kita pinjam uang dari bank, masukin Betul. ke Forex Gold. Iya. Nah, ini sepertinya ada pertanyaan terakhir kali ya. Habis itu kita bisa tutup karena waktu durasinya sudah mepet. Dari Lulu nih, Pak. Apakah saya sebagai ibu rumah tangga bisa mencoba mencari cuan di dalam industri trading semacam ini? Oh, tentunya bisa. Nah, melalui aplikasi apa, Pak? Yang menurut Bapak nih yang paling lengkap memberikan fitur-fitur dalam melakukan trading, Pak? Secara logika mestinya bisa. Jadi gini loh, Anda jangan terlalu membayangkan bahwa yang namanya trading itu harus di depan chart terus. Tidak. Itu malah tidak sehat. Masa kita dagang buka toko terus? Misalkan dagang di pasar tradisional deh. Kan ada waktunya tutup toko dong. Ada waktunya kita buka toko. Sama saja sebetulnya. Jadi kalau kita bicara ibu rumah tangga kan bisa di sela-sela setelah mengurus anak, mengurus suami. Udah beres nih. Ya, atau sambil masak. Ya, kemudian juga mengisi waktu-waktu daripada ngegosip terus. Bicara enggak ngumpul. Coba punya tekad, coba-coba cari omset untuk membantu suami. Ekspektasi jangan terlalu tinggi gitu. Wah, pokoknya saya benar-benar mau menjadi tiang keluarga. Enggak, itu enggak enjoy nanti. Utamakan keamanan dulu. Artinya apa? Ketahui resikonya dulu, belajar dulu. Jadi, simpelnya sangat bisa. Sangat bisa, dan kita harus optimis. Kalau kita belajar sesuatu, sampai batas-batas tertentu, kita akan bisa. Walaupun kita juga nggak bisa misalkan berharap, wah saya mau seperti Jim Rogers. Karena kadang-kadang kan nggak semua apa yang kita inginkan bisa kita wujudkan. Karena kan kalau teori motivasi kan, kalau dia bisa kita harus bisa. Lah kalau semuanya bisa, semuanya jadi dong. Mungkin buat ibu-ibu di rumah ya yang mau mulai trading ini bisa langsung nih Pak download di aplikasi HSB karena di situ banyak fitur-fitur menarik dan juga edukasi tentunya ya. Oke, sepertinya durasinya sudah cukup lama ya. Kita sudahi saja kali ya Pak sesi ini. Mungkin nanti akan ada next topik berikutnya yang mungkin menarik untuk dibahas. Mungkin ada closing statement nggak Pak dari Bapak nih soal bincang-bincang pada hari ini Pak? Buat Anda yang sudah pernah terpuruk, seperti tadi yang saya sampaikan, Anda mesti putuskan dulu mau lanjut atau tidak. Kalau Anda putuskan lanjut, maka jangan tanggung-tanggung dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Mulai dengan belajar, berlatih, kalau bisa sendiri silahkan. Kalau nggak bisa, cari mentor. Ikut edukasi, terserah yang free atau berbayar, tetapi juga Anda harus pintar-pintar di dalam memilih edukasi, walaupun gratis. Karena ini akan menjadi sebuah pola pikir. Pola pikir ini berbahaya kalau kita misalkan percaya sesuatu yang tidak benar, kita percaya sebagai sebuah kebenaran. Bahwa nggak ada jalan lain, belajar dan berlatih, dan juga kita harus sabar. Karena kalau misalkan kita berharap mendapatkan uang besar cepat mudah, ternyata kita babak belur, kemudian Anda langsung juga berharap balik modal dalam waktu yang cepat, itu sebetulnya kan sama saja. Anda misalkan kehilangan uang 50 juta dalam tempo 1 bulan, terus Anda berharap balik 50 juta dalam tempo 1 bulan juga. Itu sama saja bohong. Anda melakukan kesalahan yang sama. Jadi terakhir dari saya, breakthrough itu bisa, tetapi jangan lupa harus ada upaya-upaya yang menyertainya. Tetap lakukan trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Oke, terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya hari ini. Sangat menarik juga. Terima kasih atas tips-tips yang sudah diberikan ya Pak ya. Nah, saya juga ingin mengingatkan buat Sobat Trader semua yang mungkin sore hari ini pertanyaan yang belum terjawab, tenang aja karena Trade Talk masih akan hadir lagi di episode selanjutnya di minggu depan setiap hari Kamis. Jadi tungguin dan juga pantengin terus YouTube dan juga Facebook HSB Investasi supaya Sobat Trader nggak ketinggalan dan supaya Sobat Trader tradingnya semakin cuan. Nah, sudah tidak terasa kita sudah berbincang-bincang selama 1 jam ya Pak. Terasanya seperti 5 menit ya Pak.
nggak boleh lebih ya, Nggak nanti boleh. bosan Oh iya benar. penontonnya. Iya benar Pak. Nah makasih udah sekali lagi sudah memberikan insight, informasi dan juga tips-tipsnya buat Sobat Trader termasuk saya Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Nofri sudah meluangkan waktunya bersama kami. Sama-sama. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Pak mungkin Pak. Yes. Oke, sukses dan sehat selalu ya Oke, Pak. untuk Pak sama-sama Nofri. Oke semua. Sobat Trader, akhirnya kita sampai nih di penghujung acara Trade Talk yang dipersembahkan oleh HSB Investasi episode yang ke-9 di sore hari ini. Semoga informasi dan juga tips yang sudah diberikan oleh Pak Nofri bisa menjadi suatu referensi baru dan juga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga setelah Sobat Trader nonton acara ini, tradingnya juga semakin cuan. Akhir kata saya Dini Apriliana dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan nantikan forum spesial Trade Talk berikutnya hanya di HSB Investasi. Start trading and make profit today. Sampai jumpa.